ada seorang raja yang memiliki beberapa orang putri yang cantik-cantik. Sang raja dikenal sebagai raja yang bijaksana, tetapi ia terlalu sibuk dengan kepemimpinannya. Karena itu, ia tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya. Istri sang raja sudah meninggal ketika melahirkan anaknya yang bungsu, sehingga anak sang raja diasuh oleh inang pengasuh. Putri-putri raja menjadi manja dan nakal. Mereka hanya suka bermain di danau. Mereka tak mau belajar dan juga tak mau membantu ayah mereka. Pertengkaran sering terjadi di antara mereka. Beberapa putri itu dinamai dengan nama-nama warna. Putri Jambon, Putri Biru, Putri Hijau, dan Putri Kuning. Meskipun kecantikan mereka hampir sama, si bungsu Putri Kuning sedikit berbeda. Ia tak terlihat manja dan nakal. Sebaliknya, ia selalu riang dan tersenyum ramah kepada siapapun. Ia lebih suka berpergian dengan inang pengasuh daripada dengan kakak-kakaknya. Pada suatu hari, raja hendak pergi jauh. Ia mengumpulkan semua putri-putrinya. Aku hendak pergi jauh dan lama. Oleh-oleh apakah yang kalian inginkan? Aku ingin perhiasan yang mahal. Aku ingin kain sutra yang berkilau-kilau. Aku ingin kalung permata yang sangat mahal. Ayah, aku hanya ingin ayah kembali dengan selamat. Anakku, sungguh baik perkataanmu. Tentu saja aku akan kembali dengan selamat dan kubawakan hadiah yang sangat indah buatmu. Selama sang raja pergi, para putri semakin nakal dan malas. Mereka sering membentak inang pengasuh dan menyuruh pelayan agar menuruti mereka. Karena sibuk menuruti permintaan para putri yang rewel itu, pelayan tak sempat membersihkan taman istana. Putri Kuning sangat sedih melihatnya karena taman adalah tempat kesayangan ayahnya. Tanpa ragu, Putri Kuning mengambil sapu dan mulai membersihkan taman itu. Jangan Tuan Putri, biar saya saja yang membersihkan tempat ini. Tidak, biar aku saja. Daun-daun kering dirontokkannya, rumput liar dicabutnya, dan dahan-dahan pohon dipangkasnya hingga rapi. Semula inang pengasuh melarangnya, namun Putri Kuning tetap bersikeras mengerjakannya. Kakak-kakak Putri Kuning yang melihat adiknya menyapu tertawa keras-keras. Lihat, tampaknya kita punya pelayan baru. Hei pelayan, masih ada kotoran nih. Kalian ini sungguh keterlaluan. Mestinya ayah tidak perlu membawa apa-apa untuk kalian. Bisanya hanya mengganggu saja. Sudah aku bosan. Kita main di danau saja. Begitulah yang terjadi setiap hari, sampai ayah mereka pulang. Ketika sang raja tiba di istana, ketiga putrinya masih bermain di danau. Sementara Putri Kuning sedang merangkai bunga di taman istana. Mengetahui hal itu, raja menjadi sangat sedih. Anakku yang rajin dan baik budi, ayahmu tak mampu memberi apa-apa selain kalung batu hijau ini. Bukannya warna kuning kesayanganmu? Sudahlah ayah, tak mengapa. Batu hijau pun cantik. Lihat, serasi benar dengan bajuku yang berwarna kuning. Keesokan hari, Putri Hijau melihat Putri Kuning memakai kalung barunya. Wahai adikku, bagus benar kalungmu. Seharusnya ini menjadi milikku, karena aku adalah Putri Hijau. Ayah memberikannya kepadaku, bukan kepadamu. Kakak, kalung itu milikku. Kalung apa yang kamu maksud? Kalung yang dipakai oleh Kemuning. Dia merampasnya dari saku ayah. Kita harus mengajarinya berbuat baik. Baiklah, mari kita rampas kalung itu. Mereka lalu sepakat untuk merampas kalung itu. Tak lama kemudian, mereka memukul kepalanya. Tak disangka, pukulan tersebut menyebabkan
beramai-ramai mengusung Putri Kuning, lalu menguburnya di taman istana. Putri Hijau ikut mengubur kalung batu hijau, karena ia tak menginginkannya lagi. Hai para pengawal, cari dan temukanlah Putri Kuning. Raja menjadi sangat frustasi. Setiap hari, ia hanya memikirkan Putri Kuning. Aku ini ayah yang buruk. Biarlah anak-anakku kukirim ke tempat jauh untuk belajar dan mengasah budi pekerti. Suatu hari, tumbuhlah tanaman di atas kuburan Putri Kuning. Tanaman apakah ini? Batangnya bagaikan jubah putri, daunnya bulat berkilau bagai kalung batu hijau. Bunganya putih kekuningan dan sangat wangi. Tanaman ini mengingatkanku pada Putri Kuning. Baiklah, ku beri nama ia Kemuning. Sejak itulah bunga kemuning mendapatkan namanya. Bahkan bunga-bunga kemuning itu bisa digunakan untuk mengharumkan rambut. Batangnya dipakai untuk membuat kotak-kotak yang indah, sedangkan kulit kayunya dibuat orang menjadi bedak. Setelah mati pun, Putri Kuning masih memberikan kebaikan.